Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in, untuk supaya pahala kita lebih berlimpah lagi, niatkan setiap kali masuk masjid untuk sholat dan lain-lain, niat iktikaf dalam hati. Ketika itu sudah niat kita niatkan, bahkan walaupun di masjid kita nggak mampu menahan diri tertidur, maka selama kita masih ada di dalam masjid, kita dapat pahala iktikaf. Tidak harus diucapkan, terutama di hati, diucapkan juga boleh. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid taqarruban ila Allah Ta'ala. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in, kita masuki Riyadhus Shalihin bab yang ke-80, bab wujubi ta'ati walatil umur fi ghairi maksiatin. Bab kewajiban mentaati walatil umur, pemegang pengatur urusan kita, pemegang kekuasaan, dengan catatan fi ghairi maksiatin, selama perintahnya bukan perintah maksiat. Sebaliknya, wa tahrimi ta'atihim fil maksiati, haramnya mentaati mereka, mentaati penguasa atau pengemban amanah rakyat dalam kemaksiatan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in, walatil umur, pemegang kekuasaan, mafhumul jam'i ghairu qayyidin fi wujubi ta'ah. Ini penjelasannya Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i. Walatul umur ini tidak terbatas, pemahaman secara keseluruhan tidak dibatasi. Balil muradu dil wilayah, siapapun pemilik wilayah, sawa'un kana imaman au sultanan au malikan au amiran au amilan. Apakah dia presiden di negara kita, gubernur, bupati, wali kota, pokoknya dia yang mengurusi urusan rakyat, termasuk RW, RT. Rakyat ada apa-apa, RT ngurusin. Itu termasuk. Mereka semua atas nama sebagai pemegang urusan rakyat, bukan kekuasaan, lebih pasnya pemegang urusan umur. Rakyat punya urusan apa, mereka yang jalan. Mereka punya kewajiban untuk ditaati fi ghairi maksiatin, dengan catatan perintahnya bukan perintah maksiat. 17-an Pak RT nyuruh kita ikut menyemarakkan pengajian atas nama 17-an, insya Allah itu wajib ditaati. Ketika perintahnya perintah misal lomba lari pakai celana pendek, ini termasuk kemaksiatan. Celana pendek buat laki-laki memperlihatkan paha, itu sudah termasuk aurat, nggak boleh diikuti. Kalau ikut menyemarakkan, diperintahkan lomba, katakanlah apa, pukul-pukulan pakai di atas kolam, seperti Pak Anies kalah sama Pak RT misal, itu termasuk insya Allah wajib ditaati, karena di situ nggak termasuk kemaksiatan. Bagaimanapun si wulatil umur ini, walaupun kesehariannya mereka melakukan kemaksiatan pribadi,
Bahkan walaupun mereka zalim dalam kepemimpinannya, selama perintahnya bukan maksiat, itu wajib ditaati. Saya belum tahu adanya hadis lain yang kontrak dengan hadis-hadis yang ada di bab ini, bahwa kalau pemimpinnya zalim nggak wajib ditaati. Itu saya belum tahu hadisnya. Kalau orang-orang yang tidak taat dengan pemimpin yang zalim itu banyak. Bahkan sejak generasi sahabat, sudah ada yang ketika merasa pemimpinnya zalim, mereka angkat senjata. Walaupun generasi sahabat waktu itu sudah dinasehati oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas sampaikan diantaranya hadis ini kepada orang yang akan melawan pemimpin itu dengan alasan pemimpinnya zalim. Cuma sekali lagi sampai saat ini saya belum mengetahui hadis yang membolehkan kita untuk melawan pemimpin yang zalim. Saya belum tahu. Kebetulan di bab ini Imam Nawawi penulis Riyadhus Shalihin juga tidak mengemukakan hadis yang kontra. Apa memang tidak ada atau bagaimana? Wallahu a'lam. Bahkan di judulnya ada, beliau tambahkan wa tahrimu ta'atihim. Kalimat pertama, kewajiban mentaati pemimpin selama perintahnya bukan maksiat, pakai penekanan, dan haramnya mentaati mereka dalam hal maksiat. Dakhala fi syakil wujubi al-wajibu wal mandhubu wal mubah wal makruh. Bahkan oleh pensyarah hadis ini, Syekh Muhammad bin Alam Asy-Syafi'i, beliau tengahkan bahwa perintah pemimpin yang wajib ditaati itu termasuk perintah makruh. Perintah makruh itu masih wajib ditaati. Apalagi perintah itu masuk kategori sunnah. Demi merayakan 17-an adakan majlis zikir. Insya Allah buat kita itu termasuk perintah sunnah. Banyak hadis-hadis berkaitan dengan sunnahnya berzikir dan majlis zikir. Hadisnya Bukhari, Muslim dan lain-lain. Jadi banyak hadis-hadis yang menjadi dalil bahwa berzikir dan majlis zikir hukumnya sunnah. RT, RW atau bahkan mungkin lurah demi merayakan 17-an kita diajak bareng-bareng berzikir, insya Allah itu wajib dipenuhi. Apalagi perintahnya perintah wajib. Pak RT keliling, ayo muslim, saya tahu kalian muslim, ayo ke masjid sholat berjamaah. Ini kalau RT seperti itu cakep banget ini. Pahalanya nggak cuma di dunia. Dulu di kota Bekasi ada gagasan apa maghrib mengaji atau apa, tapi RT RW saya di tempat saya nggak ada yang turun keliling untuk ayo masyarakat muslim kita ngaji. Cuma sekedar gagasan. Bahkan boleh jadi yang menggagas harus masuk ke penjara. Gagasannya baik, tapi di sisi yang lain ada perilakunya yang diketahui oleh aparat hukum tidak baik. Ya, kita tahu setiap manusia pasti punya kebaikan dan kekurangan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Di bab ini Imam Nawawi mengawalinya dengan An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kebanyakan mayoritas perintah Allah, larangan Allah itu sasarannya orang yang beriman.
Tapi nggak 100% perintah Allah, 100% larangan Allah hanya untuk orang yang beriman, tidak. Di antaranya larangan memakan haram. Itu ada 2 ayat, 1 ayat ya ayyuhan nas. 1 ayatnya itu wahai manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah sebagian yang ada di bumi yang halal dan baik. Ya ayyuhan nas sifatnya umum, pokoknya manusia apapun agamanya. Tapi sekaligus ada khusus ya ayyuhalladzina amanu. Sama makanlah apa yang ada sebagian yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Tapi mayoritas perintah Allah, mayoritas larangan Allah, sasarannya, khitabnya orang-orang yang beriman. Itu sekaligus menunjukkan bahwa antara akidah dengan syariat punya hubungan yang sangat erat. Hampir semua syariat, aturan Allah, perintah dan larangan Allah diturunkan ketika keimanan umat sudah mulai menguat. Di awal Rasul dakwah belum ada perintah-perintah agama. Perintah yang paling utama sholat 5 waktu baru diturunkan 2 tahun sebelum beliau hijrah. Berarti kurang lebih sudah 10 tahun dakwah sebagai Rasul yang terakhir. 2 tahun sebelum hijrah baru turun perintah sholat 5 waktu. Jadi yang pertama disampaikan oleh Rasul bukan perintah-perintah Allah atau larangan Allah. Bahkan larangan khamr aja turunnya setelah ada perintah sholat. Sebelumnya khamr nggak dilarang. Sehingga pada saat itu banyak sahabat Nabi yang sudah sebagai muslim, karena belum ada perintah ini, belum ada larangan ini, mereka masih melakukan hal-hal yang selanjutnya dilarang. Termasuk Rasul sendiri punya menantu orang kafir. Zainab, suami pertamanya orang kafir. Karena waktu itu belum ada larangan. Mungkin kalau kita mencontoh dakwah itu, ketika kita mendakwai seseorang, jangan langsung kasih tahu perintah-perintah Islam yang berat-berat. Kasih basyiran dulu. Kalau Bapak mau masuk Islam, Allah janjikan surga dan lain sebagainya. Kalau belum udah langsung disampaikan yang berat-berat, boleh jadi maju mundur mau masuk Islam. Bahkan sholat aja, orang yang belum doyan sholat jangan langsung dikasih tahu kamu sholat nggak khusyuk percuma, nggak akan diterima oleh Allah. Mau sholat aja udah lumayan, nggak usah disuruh khusyuk dulu. Ada di antaranya jamaah online saya, dia ngambil kesimpulan daripada sholat nggak usah nggak diterima, kalau gitu lebih baik nggak usah sholat aja. Dari situ saya ambil pelajaran, oh iya memang harus hati-hati. Tapi kalau kita nyampein dakwah di YouTube memang nggak bisa pilih-pilih. Mereka yang menyimak. Ada di antaranya yang, nah Ustadz mulai ini jualan surga neraka. Sama rasa ini orang ini pasti non muslim. Ustadz mulai jualan surga neraka. Kalau nggak salah dia namanya Johnson apa gitu, dari wilayah mana. Jadi perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati pemimpin, pemegang urusan, ini Allah sasarkan untuk mereka-mereka yang beriman. Siapapun kita yang merasa sebagai orang yang beriman, apapun perintah Allah untuk yang orang-orang yang beriman, kita harus terpanggil, oh ini perintah Allah untukku ini. Perintah sholat, ya ayyuhalladzina amanu, aku beriman tapi nggak peduli. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul.
Di kalimat ini untuk Allah dan untuk Rasul sama-sama diulang perintahnya, ati'u, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Buat Rasul sendiri pasti Rasul mentaati Allah. Karena itu dzikru ta'atihi ta'ala tasrifan li rasulihi. Disebutnya taatilah Allah bagi Rasul itu justru sebagai kemuliaan buat Rasul. Sekaligus wa ima'an ila ta'atir rasuli ta'atan lahu. Isyarat bahwa dengan mentaati Rasul otomatis kita mentaati Allah. Dengan mentaati Rasul otomatis kita mentaati Allah, karena Rasul tidak akan perintahkan sesuatu yang tidak direstui, tidak diizinkan oleh Allah. Apapun perintah Rasul pasti itu perintah Allah. Ketika Allah langsung yang memfirmankan, apalagi ditambah dengan sabda Rasul, itu penekanan, perintah itu wajib. Allah berikan kepada Rasul untuk memberikan perintah-perintah lain buat umatnya, perintah sunnah. Kita jalankan sunnah, Allah juga yang ngasih pahala. Gak cuma itu, banyak arahan Rasul, anjuran Rasul, termasuk zikir, doa-doa tertentu. Itu Rasul mengajarkan pada kita. Memang kehidupan manusia 100% dikendalikan oleh takdir Allah. Bahkan Rasul pun di hadapan takdir Allah, beliau tidak punya kekuatan sedikit pun. Salah satu makna sifat Allah qiyamuhu binafsihi, Allah dalam memutuskan apapun super mandiri, tidak dipengaruhi oleh ini itu dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain Allah perintahkan kita untuk ikhtiar, untuk berusaha. Kita pengen selamat, usaha untuk selamat. Di situ Rasul berikan bantuan, baca doa ini, baca wirid ini dan lain sebagainya. Dan Allah menjadikan Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang berusaha, apalagi disertai keyakinan, pasrah seutuhnya kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kita berusaha mempertahankan keislaman kita, keimanan kita, kesolehan kita sampai mati dengan cara kita pertahankan terus setiap saat. Keislaman kita, keimanan kita, kesolehan kita selalu kita pertahankan. Niat kita supaya 3 nikmat itu tetap Allah berikan sampai kita mati, insya Allah. Tapi jangan pernah katakan pasti, jangan. Itu mengarah ke syirik. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Perintah berikutnya, pihak ketiga yang Allah perintahkan kita taat, wa ulil amri minkum, pemegang pengatur urusan kalian. Tapi untuk yang ketiga ini enggak diawali wa atiu ulil amri minkum, tidak. Cuma untuk Allah dan Rasul, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Untuk ulil amri langsung wa ulil amri. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Untuk Rasul, Allah gunakan kata ati'u sebagaimana untuk Allah sendiri. Itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasul derajatnya sama dengan ketaatan kepada Allah. Ngaku taat pada Allah, menolak Rasulullah, nggak sah ketaatannya. Seluruh ulama sepakat, ulama yang lurus, bahwa ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasul sama, tidak atas bawah. Sebaliknya ketaatan pada ulil amri,
Walaupun wajibnya taat pada ulil amri itu ayat, hadis dan lain sebagainya, tapi status wajibnya ketaatan pada ulil amri tidak selevel dengan kewajiban taat pada Allah dan Rasulnya. Karena itu tidak ada ulama yang berpandangan seseorang yang tidak taat pada ulil amri murtad, nggak ada. Hanya dinilai meninggalkan kewajiban. Orang meninggalkan kewajiban tidak otomatis murtad. Itu pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Muslim nggak sholat nggak otomatis murtad. Muslim nggak tutup aurat nggak otomatis murtad. Tinggal motivasi dia meninggalkan kewajiban itu apa. Kalau dalam hatinya dia nggak melaksanakan kewajiban karena ada unsur menentang Allah, disitulah baru dia dianggap murtad. Jadi mentaati Rasul sama kedudukannya dengan mentaati Allah. Benar-benar menjadi penanda keimanan seseorang. Di An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak disebut sebagai mukmin hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai hakim untuk hal-hal yang terjadi di antara mereka. Mungkin karena pertimbangan ini sahabat Umar bin Khattab pernah ketika mendapati dua orang berselisih, Muslim dengan Yahudi. Muslim dengan Yahudi, anehnya si Muslim justru ngajak ngadu ke pendeta Yahudi, si Yahudi ngajak ngadu kepada Rasulullah. Karena Yahudi ini lebih ngotot, si Muslim nurut, mengadukan perkara mereka kepada Rasul. Setelah masing-masing Rasul tanya, Rasul putuskan yang salah si Muslim. Si Muslim nggak terima, keluar dari majelisnya Rasul, dia ngajak, aku nggak puas, ayo kita ngadu ke Umar bin Khattab. Berdua datang menghadap ke Umar bin Khattab. Si Yahudi ngomong, sebetulnya kami sudah diputus oleh Rasul bahwa dia yang salah, aku yang benar, tapi dia mengajak kami untuk datang kepadamu. Di riwayat disebutkan Umar masuk ke dalam, ambil pedang, si Muslim langsung dipancung. Kata beliau, inilah hukum yang akan diberikan oleh Umar kepada siapapun Muslim yang tidak mematuhi Rasulullah, yang menentang Rasul. Jadi An-Nisa 65 menegaskan bahwa keimanan seseorang itu juga dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengimani Rasul, mentaati Rasul. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ini tentang taat pada Allah dan pada Rasul. Adapun wa ta'ata wulatil umur, mentaati pemegang kekuasaan, wa in kanat wajibatan aidon lil ayati wa li ghairiha, meskipun mentaati pemegang kekuasaan itu wajib berdasarkan ayat dan juga hadis-hadis, illa annaha laisal ikhlalu biha makhallan bil iman. Meskipun mentaati pemegang kekuasaan diwajibkan oleh ayat dan hadis,
cuma saja ketika ada di antara umat Islam yang tidak sepenuhnya mentaati pemegang kekuasaan, itu tidak dianggap bertentangan menggugurkan keimanannya. Tetap sebagai muslim, sebagai mukmin yang tidak sempurna, karena dengan tidak mentaati pemimpin berarti ada kewajiban yang dia abaikan. Jadi mentaati Allah dan Rasulullah mutlak, sedangkan mentaati pemimpin pemegang urusan kita dengan catatan di luar kemaksiatan. Kalau perintahnya perintah maksiat, pimpinan kantor nyuruh kita tanda tangan untuk barang-barang korupsi, haram. Kita nggak tahu pimpinan kok ngasih duit banyak banget. Kalau kita yakin, oh beliau punya bisnis, punya usaha, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ragu, ini duit apa ini ya? Jangan-jangan pimpinan kantor korupsi. Kita terima pemberian itu, apa hukumnya? Menerima subhat. Kalau kita tahu ini duit-duit korupsi, kita terima, mutlak hukumnya haram. Ada kisah dalam hadis sahih tentang beberapa orang prajurit yang patuh sama komandannya. Padahal si komandan itu nyuruh prajuritnya masuk ke dalam kobaran api, tapi nggak sampai terjadi. Ini di Riyadhus Shalihin nggak ada. Ini saya tambahkan ini. An Ali radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Nabi pernah mengutus tentara, sariyah, tentara yang Rasulullah nggak ikut. Wa ammara alaihim rajulan minal ansar. Rasul angkat seorang laki-laki Ansar sebagai komandan. Wa amarahum ayyuti'uhu, dan Rasul perintahkan para prajurit ini untuk mentaati komandannya. Faghadiba alaihim, ada hal yang dilakukan oleh si prajurit yang menjadikan komandan itu marah. Waqala, lantas komandan itu berkata, alaysa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni, bukankah Nabi menyuruh kalian untuk mentaati aku sebagai komandan kalian? Qalu, prajurit semuanya menjawab, bala, iya betul. Qala, qad azamtu alaikum lamma jama'tukum hataban wa awqadtum naran summa dakhaltum fiha fajama'u hataban wa awqadu naran falamma hammu bid-dukhuli faqama yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kata si komandan, aku perintahkan kalian kumpulkan kayu bakar, setelah menggunung bakar itu kayu bakar, lalu aku perintahkan kalian masuk, jerumuskan diri kalian ke dalam kobaran api itu. Mendapati perintah ini, sebagian ada yang berpikir untuk mentaati komandan karena perintah Rasul. Ketika beberapa orang benar-benar mau melaksanakan si perintah komandan ini, di riwayat Imam Muslim ada satu anak muda yang menegur. Di riwayat Imam Bukhari nggak disebutkan, hanya saja qala ba'duhum, sebagian yang lain berkata, innama tabi'nan nabiyya sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar,
kita tinggalkan agama kita yang lama, kita ikuti Rasul. Tujuan kita kan menyelamatkan diri dari neraka, dari api. Afanadkhuluha, kok sekarang kita mau masuk ke dalam api? Fabainama hum kadzalik, mereka bimbang. Di satu sisi Rasul nyuruh mentaati pimpinan, di sisi yang lain benar juga, tinggalkan agama yang lama, ikut Rasul demi menyelamatkan diri dari api neraka. Kok sekarang masuk ke dalam api? Mereka nggak langsung melaksanakan perintah komandan sampai apinya padam, lalu sang komandan marahnya pun reda. Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kisah itu disampaikan, dilaporkan kepada Nabi. Faqala, Nabi pun menegaskan, lau dakhaluha ma kharaju minha abadan. Andaikan mereka para prajurit itu menuruti perintah komandan masuk ke dalam api itu, maka sampai kiamat mereka tidak akan pernah keluar dari api itu. Lalu Rasul tegaskan, innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan pada pimpinan itu terbatas, terikat hanya untuk hal-hal yang baik. Di redaksi yang lain hanya untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Pernah dulu di pengajian ada jamaah, dia komandan polisi, udah meninggal, orang Lampung. Saya tanya, maaf saya nanya nih, Bapak kan punya prajurit, punya anak buah, andaikan Bapak nyuruh melakukan perbuatan yang haram, anak buah wajib taat atau tidak? Kata si komandan itu, ya secara institusi wajib taat, tapi sebagai orang yang beragama, Ustaz sudah jelasin nggak boleh taat. Jadi ini contoh antara komandan dan prajuritnya. Komandan marah nyuruh prajuritnya masuk ke kobaran api. Sebagian prajurit karena ingat perintah Rasul wajib mentaati pimpinan, hendak menuruti perintah itu, yang lain tetap realistis. Ketika dilaporkan kepada Rasul, mereka yang diperintah masuk ke kobaran api, andaikan nurut perintah itu, sampai kiamat tidak akan keluar dari api, bahkan langsung ke api neraka. Rasul tegaskan, ketaatan itu hanya untuk yang baik-baik, tidak boleh taat untuk hal yang tidak baik. Kita jadi wakil presiden atau wakil wali kota diajak korupsi bareng-bareng, otomatis haram taat. Ini hadis ini kisah prajurit dan komandannya riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 7145, Imam Muslim 4871, Abu Daud dan Imam An-Nasai. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi mutlaknya ketaatan itu cuma terhadap Allah dan Rasulullah, mutlak. Apapun perintah Rasul wajib ditaati. Ada seorang wanita, ini bukan urusan agama sebetulnya. Wanita itu anak orang kaya, anak pembesar Quraisy. Oleh Rasul mau dinikahkan dengan seorang laki-laki yang mantan budak, di masyarakat nggak punya kedudukan. Si wanita itu pada mulanya menolak. Ketika turun ayat, tidak ada bagi seorang mukmin menolak keinginan Rasul, wanita itu pun menerima, meskipun orang tuanya masih belum bisa menerima. Tapi selanjutnya dalam perjalanan rumah tangga mereka, karena tidak kafaah, tidak kufu, nggak tenang, nggak tentram, si laki-laki yang ngadu ke Rasul minta diceraikan, mau cerai aja nggak nyaman. Dari situ dalam undang-undang dalam bab pernikahan
ada anjuran untuk kafaah antara suami istri sebanding seimbang. Kalau memang bisa menjalani dalam kondisi tidak seimbang, mungkin tidak seimbang kehormatannya, tidak seimbang kemuliaannya, tidak seimbang hartanya, pendidikannya, tapi tetap bisa bahagia, ya tidak masalah. Khufu antara suami istri, keseimbangan antara suami istri bukan kewajiban. Yang wajib dia harus sesama muslim. Jadi mutlaknya taat cuma terhadap perintah Allah dan perintah Rasul, tidak ada yang lainnya. Perintah selain Allah dan selain Rasulullah wajib ditaati dengan catatan bukan maksiat. Demikian juga perintah taat kepada orang tua wajib, tapi tetap dengan catatan bukan perintah maksiat. Di surah Luqman ada ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, jika kedua orang tuamu memaksamu melakukan sesuatu perbuatan syirik, fala tuti'huma, jangan pernah kalian taati mereka berdua. Demikian juga perintah suami terhadap istri wajib, tapi tetap dengan catatan bukan perintah maksiat. Perintah orang tua kepada anak wajib dengan catatan bukan maksiat. Tapi Allah tambahkan, kalau toh perintahnya maksiat tetap nggak boleh ditaati, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli mereka dengan baik. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ini kita masih di pendahuluan bab ini, bab kewajiban mentaati pemimpin, lebih tepatnya mentaati orang yang sedang mendapat amanah ngurusi urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktu isya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.